wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Esti Pratiwi, dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan percobaan di mata kuliah Hukum Pidana Kodifikasi. Video sebelumnya saya sudah memberikan gambaran mengenai apa yang akan kita bahas dalam satu semester ini yang kaitannya dengan materi muatan di hukum pidana kodifikasi. Kemudian saya juga sudah menjelaskan mengenai pengantar apa itu yang dimaksud dengan percobaan. Mengulang materi kemarin, video kemarin, jadi terkait dengan percobaan yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan poging atau attempt ini sendiri, di dalam bab 4 buku 1 itu tidak ada ya pengertian secara eksplisit. Namun di pasal 53 ayat 1 KUHP, di situ tertera bahwa ada batasan-batasan atau adanya rumusan yang mengatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan itu dipidana. Di situ ada permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan, karena disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri. Ini kemarin batasannya. Nah, ada pengecualian ya, walaupun percobaan itu berlaku untuk kejahatan, tapi tidak semua kejahatan itu bisa dikenakan dengan percobaan. Nah, di sini di pasal 53 ayat 1 dikatakan bahwa tidak berarti bahwa percobaan terhadap semua kejahatan dapat dipidana. Dasarnya ini, pengecualiannya tersebut tercantum ya, ada beberapa kejahatan. Contoh, adanya percobaan duel atau perkelahian tanding gitu. Kemudian yang kedua adalah percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan, kemudian percobaan penganiayaan biasa, dan percobaan penganiayaan ringan. Di situ. Jadi kalian harus pahami apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan ringan dan penganiayaan biasa. Kaitannya adalah dengan dampak atau korban. Jadi dalam penganiayaan biasa itu bukan percobaannya itu tidak bisa dipidana karena mungkin efeknya itu tidak sampai yang melukai korban seperti itu ataupun penganiayaan ringan gitu. Itu jadi perbedaannya ada pada dampak atau korban terhadap adanya penganiayaan tersebut. Pada sifat lembaga percobaan sendiri ya, di sini ada suatu pertanyaan yang harus ditegaskan bahwa apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk delik khusus yang dia berdiri sendiri ataukah hanya merupakan suatu delik yang tidak sempurna. Ini harus kita selesaikan pemahaman ini terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya. Terkait dengan pertanyaan itu, barang tentu kita harus membahas mengenai sifat dari percobaan itu sendiri. Nah, ada dua pandangan terhadap sifat percobaan itu sendiri. Yang pertama adalah percobaan dipandang sebagai Strafhausdurchsuchungsgrund atau dasar atau alasan perluasan dari pertanggungjawaban pidana. Jadi menurut pandangan ini, ketika seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana, meskipun dia tidak memenuhi semua unsur delik, kaitannya di sini adalah unsur delik kejahatan ya, yang dia akan lakukan itu. Nah, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur pasal 53 KUHP yang tentang percobaan pelaksanaan tadi. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa sifat percobaan itu adalah dia memperluas dapat dipidananya seseorang, namun dia tidak memperluas rumusan-rumusan delik. Jadi ketika seseorang itu sudah melakukan perbuatan pelaksana, ya, di mana perbuatan pelaksanaan itu merupakan satu kesatuan dari adanya perbuatan kejahatan, maka dia bisa dikatakan dia sudah bisa dipidana, gitu. Itu yang pertama.
Jadi terhadap pertanggungjawabannya itu dia bisa. Yang kedua, dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik tersendiri. Jadi dia bukan delik yang berdiri sendiri atau delictum sui generis. Tetapi dia dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna atau unvollkommen Delictsform. Jadi ketika delik ini dia dipandang dia tidak berdiri sendiri, ya. Kemudian dia juga merupakan suatu delik jenis dan atau bentuk delik yang tidak sempurna. Karena apa? Adanya sifat dari percobaan yang percobaan itu ya, dia melakukan suatu percobaan kemudian dia tidak selesai, akhirnya dari perbuatan yang tidak selesai itu dia tidak bisa terpenuhi unsur dari delik utamanya atau delik kejahatannya. Nah, dia dianggap sebagai delik yang tidak sempurnanya di situ. Tetapi dia sudah memenuhi unsur dari percobaan tadi. Jadi dia sudah mencoba untuk melakukan kejahatan. Seperti contohnya simpelnya adalah dia mencoba untuk membunuh seseorang. Walaupun seseorang itu belum terbunuh, tetapi dia sudah mencoba ya untuk mempersiapkan, niatnya itu sudah terlaksana dari adanya permulaan pelaksanaan tadi atau tindakan permulaan pelaksana oleh si pelaku. Yang ketiga, pandangan ini merupakan pandangan dari Profesor Nyonya Hazewinkel Suringa dan Profesor Omar Seno Aji. Jadi beliau berdua mengatakan bahwa sifat percobaan itu adalah dia dipandang sebagai alasan adanya perluasan pertanggungjawaban pidana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat dari percobaan ini ya dipandang sebagai Tatbensdehnungsgrund. Dia memperluas delik. Ketika tadi ya yang diperluas adalah pertanggungjawabannya, di sini adalah deliknya yang diperluas. Menurut pandangan ini, percobaan melakukan sesuatu tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Gitu. Maksudnya gimana? Yang pertama, percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna. Jadi anggapan dari pandangan ini adalah ya, percobaan itu delik sempurna. Dia bukan delik yang tidak sempurna. Kemudian, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk khusus atau istimewa. Dia delik sempurna, dia sebagai suatu rumusan delik yang lengkap, bulat, namun dia harus dianggap istimewa atau khusus. Karena apa? Kekhususannya itu dianggap bahwa ketika seseorang sudah memenuhi unsur dari pasal 53 atau percobaan tadi, dia sudah memenuhi unsur itu dan percobaan itu merupakan suatu delik seperti itu. Nah, jadi merupakan dia itu sudah berdiri sendiri sebagai suatu delik atau delictum sui generis tadi. Di sini ada ahlinya yaitu ada Pompe dan Prof. Mulyatno. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai sifat kelembagaan ya dari percobaan itu sendiri. Nah, dari adanya dua sifat yang tadi sudah saya jelaskan tadi, di sini kita masuk pada apa sih yang menjadi dasar patut dipidananya seseorang. Ada 3 teori yang melandasi atau menjadi dasar begitu. Nah, yang pertama adalah teori subjektif, di mana menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan itu terletak pada sikap batin maupun watak yang berbahaya dari sisi si pembuat. Jadi ketika seseorang mencoba untuk melakukan suatu percobaan tindak pidana atau adanya permulaan pelaksanaan terhadap tindak pidana itu dijadikan dasar ataupun dasarnya itu adalah si pembuat itu sendiri atau si pelaku itu sendiri. Jadi letaknya itu ada pada diri si pelaku. Di sini tokohnya ada Van Hemel mengatakan seperti itu. Kemudian ada teori objektif, di mana ini kebalikannya ya. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Jadi,
apa yang menjadikan dasar seseorang yang melakukan percobaan itu bisa dipidana, itu pada apa? Kalau tadi teori subjektif itu dititik beratkan pada si pelaku, kalau ini yang dijadikan dasar itu adalah kita fokuskan pada sifat berbahaya tindakan si pelaku. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Ada dua teori yang melandasi adanya teori objektif ini. Yang pertama, itu adalah teori objektif formal, ya. Jadi teori objektif formal ini dia menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Jadi ketika kita membahas mengenai dasar patut dipidananya seseorang itu berdasarkan sifat berbahayanya si pelaku, ya, perbuatan si pelaku, itu adalah ketika kita membahas formil, berbahayanya tuh letaknya di mana? Nah, sifat berbahaya ini letaknya pada tata hukum atau terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum positif, gitu. Jika seseorang yang telah melakukan tindak pidana seperti itu, yang itu ada unsur percobaannya, jadi sifat berbahayanya itu apa? Apakah hukum menjadi tidak ditaati, ataukah rumusan hukum atau rumusan undang-undang atau rumusan hukum positif itu menjadi tidak bisa menegakkan keadilan, tidak bisa memberikan kemanfaatan seperti itu, dan atau tidak bisa memberikan adanya persamaan hak, itu yang harus diteliti. Yang kedua, teori objektif material, di mana titik beratnya itu adalah pada sifat berbahayanya pada perbuatan itu terhadap kepentingan atau benda hukum. Jadi kepentingan atau benda hukum ini bisa berarti pada suatu objek yang menjadi sasaran perbuatan pidana oleh si pelaku. Gitu. Apa gitu yang menjadi sifat berbahaya dari apa yang dihasilkan atau apa yang diakibatkan dari adanya perbuatan pidana tersebut. Gitu. Jadi ada dua pandangan yang berbeda yang melandasi adanya teori objektif ini. Secara formil itu adalah tata hukum atau perundang-undangan atau undang-undang atau hukum positif kita. Yang kedua adalah teori objektif material, itu berkaitan dengan kepentingan gitu, atau benda hukum yang menjadi objek sasaran dari tindak pidana. Nah, yang terakhir adalah teori campuran. Di teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan itu dia langsung melihat dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya, ya. Jadi itu adalah niat, ya. Niat itu yang nantinya akan terbukti, ya. Dari apa? Dari adanya tindakan permulaan pelaksanaan sampai pada selesainya pelaksanaan. Tapi kita di sini hanya membahas tentang percobaan. Berarti ketika kita membahas percobaan, ya perbuatan pelaksanaan itu tidak selesai. Gitu. Dan juga menilai adanya sifat berbahaya dari perbuatan tersebut. Bisa dilihat dari segi objektifnya, objektif secara formil ataupun subjektif objektif secara material. Nah, sifat percobaan ini sendiri, gitu ya, beberapa ahli sudah menganutnya. Salah satunya adalah Prof. Mulyatno, di mana beliau menganut sistem teori campuran. Menurut beliau, rumusan delik percobaan yang ada di dalam pasal 53 itu mengandung dua inti. Yang pertama adalah subjektif, jadi di situ sudah ada niat orang akan melakukan kejahatan tertentu. Dan objektifnya diperlihatkan pada kejahatan tersebut telah dilaksanakan namun tidak selesai. Jadi adanya pengertian dari pasal 53 KUHP ini menjadikan sebuah dasar Prof. Mulyatno bisa mengulas bahwa di situ sudah ada teori subjektif dan objektif. Maka
sebenarnya pasal 53 itu menganut teori campuran, gitu. Nah, beliau berpendapat bahwa dalam percobaan kita tidak mungkin memilih salah satu di antara dua teori tersebut, gitu. Jika kita hanya memilih salah satu, ya kita akan menyalahi, gitu kan. Jadi harus jelas mencakup dua kriteria tersebut. Nah, Prof. Mulyato berpendapat kemudian ketika kita hanya membawa salah satu dari teori tersebut, mungkin hanya pada subjektif saja atau objektif saja, itu akan menjadi sebuah membawa kita pada ketidakadilan gitu. Jadi adanya ketidakadilan ketika diterapkannya teori subjektif maupun objektif. Nah, di sini sudah saya klasifikasikan di bagian ini bahwa percobaan itu mempunyai unsur-unsur. Adanya niat sengaja atau dalam bahasa Belandanya offset, kemudian ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri. Niat itu, jika percobaan mampu, maka sengaja ini meliputi 3 bentuk. Jadi adanya niat ini, kandungannya di dalamnya itu ada maksud, sadar kepastian, dan sadar kemungkinan. Jika tidak mampu, itu dimaksudkan adalah maksud. Kemudian permulaan pelaksanaan ini ada tindak pidana formil, dan tindak pidana material. Kalau tindak pidana formil itu ya pada undang-undang, kalau material itu adalah perbuatan pelaku mengakibatkan mengarah pada akibat yang dilarang. Kalau adanya pelaksanaan tidak selesai ini bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Yang pertama itu adanya penghalang fisik, kemudian tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Jadi dia sadar sebenarnya karena adanya tidak selesainya perbuatan itu karena nantinya itu dia akan ketahuan seperti itu. Itu adalah dia sadar akan adanya penghalang fisik. Yang ketiga adalah adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Jadi mungkin objek sasarannya itu beresiko tinggi. Jadinya itu menyebabkan seseorang yang akan melakukan tindak pidana itu menjadi paham akan sasarannya itu bisa menggagalkan tindakan dari si pelaku. Gitu. Ini adalah penjelasan mengenai niat. Gitu. Jadi sebelum masuk pada penjabaran niat ini sendiri, mungkin kita sampai di sini dulu penjelasan saya. Kita akan sambung lagi di pertemuan yang selanjutnya. Itu adalah kita akan membahas tentang penjabaran niat, kemudian ada permulaan pelaksanaan, kemudian pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri. Itu kita akan jabarkan di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat video singkat dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan nanti kita bergabung di Spada untuk mengadakan diskusi terkait dengan materi yang telah saya sampaikan ini. Gitu. Terima kasih. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.